Halo semua, jumpa lagi dengan saya di channel The History. Kali ini saya akan membahas tentang kisah Tuanku Imam Bonjol. Nah, sebelum lanjut ke videonya, pencet dulu like dan subscribe-nya ya guys. 1, 2, 3, terima kasih. Tuanku Imam Bonjol atau bernama Muhammad Sabab atau Peto Sarif atau Malim Basa adalah seorang pahlawan nasional yang berasal dari Sumatera Barat, Indonesia. Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat pada 1772. Orang tua dari Imam Bonjol adalah Bayanuddin dan Hamatun. Tuanku Imam Bonjol wafat pada 6 November 1864 di Manado, Sulawesi Utara. Ayahnya adalah seorang alim ulama dari Sungai Rimbang, Suliki. Imam Bonjol belajar agama di Aceh pada tahun 1800 sampai 1802. Dia mendapatkan gelar Malim Basa. Sebagai ulama dan pemimpin masyarakat setempat, Tuanku Imam Bonjol memperoleh beberapa gelar, antara lain yaitu Peto Sarif, Malim Basa, dan Tuanku Imam. Tuanku Nan Receh dari Kemang, Agam sebagai salah seorang pemimpin dari Harimau Nan Salapan yang menunjuknya sebagai imam atau pemimpin bagi kaum Padri di Bonjol. Ia sendiri akhirnya lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Masa awal Tuanku Imam Bonjol. Ia mendapat pendidikan agama dari ayahnya, Buyanuddin, dan dari beberapa orang ulama, seperti Tuanku Koto Tuo dan Tuanku Nan Receh dari daerah Agam. Tuanku Imam Bonjol tumbuh dewasa pada waktu daerah di Sumatera Barat dilanda oleh perang saudara antara golongan Padri dan golongan adat. Golongan Padri yang dipengaruhi oleh gerakan Wahabi di tanah Arab berusaha membersihkan ajaran agama dari penyelewengan dan mengembalikan sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Tantangan datang dari golongan adat yang melihat gerakan baru ini sebagai bahaya terhadap kedudukan mereka. Apabila gerakan Padri berhasil, maka golongan ulamalah yang akan berkuasa. Padahal pada masa-masa sebelumnya golongan adatlah yang berkuasa. Golongan adat yang merasa kedudukannya terancam mencari bantuan ke pihak lain, yakni Inggris yang ketika itu menguasai pesisir barat Sumatera. Usaha mereka tidak berhasil, bahkan sebaliknya Inggris menjual senjata kepada golongan Padri. Situasi menjadi berubah ketika pesisir barat Sumatera sesuai dengan perjanjian London dikembalikan kepada Belanda. Dalam perjanjian tahun 1821 antara Belanda dan kaum adat, Belanda berjanji akan membantu golongan adat untuk menghabisi kaum Padri. Sepasukan tentara Belanda akan ditempatkan di pedalaman Sumatera Utara, meski Belanda hanya berkuasa di daerah pesisir. Dengan perjanjian tahun 1821, maka Belanda melancarkan perang di Sumatera Barat. Pertempuran pertama berkobar di Sulit Air, dekat Danau Singkarak, dan kemudian berkobar di tempat-tempat lain dalam waktu yang cukup lama. Sementara itu, Imam Bonjol sudah tumbuh menjadi ulama terkemuka di daerah Alahan Panjang dengan pusatnya di Bonjol. Dalam pertentangan antara golongan Padri dengan golongan adat, Imam Bonjol berdiri di pihak golongan Padri. Dalam usahanya mengembangkan pemahamannya, ia lebih banyak menjalankan dengan cara persuasif. Karena itu, pertentangan antara kedua golongan itu di daerah Alahan Panjang tidak terjadi sehebat di daerah-daerah lain. Bahkan Imam Bonjol berhasil pula mengembangkan agama Islam ke beberapa daerah di Tapanuli Selatan. Perang Padri.
peperangan berlangsung, kaum adat dengan dukungan Belanda tidak berhasil meraih kemenangan. Justru keberadaan pasukan Tuan Ku Imam Bonjol yang sangat kuat bersama kaum Padri membuat Belanda merasa semakin terancam. Akhirnya Belanda pun memainkan siasat licik dengan pura-pura melakukan perjanjian damai dengan Tuan Ku Imam Bonjol pada tahun 1824. Perjanjian tersebut dikenal dengan sebutan Perjanjian Masang. Namun meski begitu, beberapa waktu setelah perjanjian damai, Belanda justru menyerang wilayah negeri Pandai Sikat. Pertempuran terus terjadi. Namun, kekuatan Belanda yang terbagi ke wilayah perang Diponegoro membuatnya tidak berhasil meraih kemenangan atas Tuan Ku Imam Bonjol. Akan tetapi, setelah perang Diponegoro usai, dengan sigap Belanda mengirimkan pasukannya dalam jumlah besar untuk merebut Sumatera Barat secara keseluruhan. Perang Padri pun terus berlangsung. Segenap kekuatan telah dikerahkan oleh Tuan Ku Imam Bonjol beserta pasukannya. Akan tetapi, perbedaan jumlah dan kekuatan yang terlalu besar membuat satu demi satu wilayah yang dipegang oleh Tuan Ku Imam Bonjol direbut oleh pasukan Belanda. Namun setelah 3 bulan berlalu, tepatnya pada tahun 1832, Tuan Ku Imam Bonjol berhasil merebut kembali wilayah kekuasaan tersebut. Namun lagi-lagi, Belanda tidak menyerah untuk menguasai Sumatera Barat. Dengan jumlah pasukan yang besar, Belanda kembali menggempur Tuan Ku Imam Bonjol dan pasukannya. Dan pada pertempuran kali ini, pasukan Belanda dipimpin langsung oleh Gubernur Jenderal Van der Bos. Tapi tetap saja Belanda tidak berhasil mengalahkan Tuan Ku Imam Bonjol dan pasukannya. Singkat cerita, kedudukan Tuan Ku Imam Bonjol dan pasukan semakin bertambah sulit. Meski begitu, beliau selaku pemimpin tetap tak ingin berdamai dengan Belanda. Periode terus berlanjut, bahkan Belanda telah 3 kali mengganti panglima perangnya agar dapat menaklukkan dan merebut daerah Bonjol. Bonjol yang terus dikepung selama 3 tahun pun akhirnya jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1837. Setelah wilayah Bonjol dikuasai oleh Belanda, mau tidak mau Tuan Ku Imam Bonjol pun menyerah terhadap Belanda. Hingga akhirnya beliau pun diasingkan ke beberapa wilayah Indonesia. Tempat pengasingan terakhir beliau adalah di tanah Sulawesi Utara, di mana akhirnya Tuan Ku Imam Bonjol wafat dan dikuburkan di Lotak, dekat Manado. Tuan Ku Imam Bonjol wafat pada usia 92 tahun. Pahlawan nasional. Pemerintah Indonesia kemudian mengangkat Tuan Ku Imam Bonjol sebagai pahlawan nasional berkat perjuangannya melawan penjajahan Belanda. Tuan Ku Imam Bonjol diberi gelar itu sesuai dengan SK Presiden RI nomor 087 TK tahun 1973 tanggal 6 November 1973. Nama Tuan Ku Imam Bonjol digambarkan dalam uang pecahan Rp5.000. Selain itu, nama Tuan Ku Imam Bonjol juga banyak diabadikan di berbagai ruang publik, seperti jalan, stadion, hingga universitas. Nah, itulah tadi guys, kisah tentang Tuan Ku Imam Bonjol. Jika kalian suka, jangan lupa pencet tombol like, comment, share, dan subscribe ya guys. Thanks for watching, stay safe and goodbye.